Etika Bisnis di pertemuan kedua. Saya kemarin sudah memberikan SHP mungkin ya kepada Revan untuk teman-teman semuanya nih. Nah, kira-kira ada yang sudah membaca belum dari situs semua atau apa sih kira-kira yang mau kita bahas untuk minggu kedua ini? Ya, sudah dibaca SHP-nya? Halo, suara saya bisa dengar? Halo. Teman-teman bisa dengar? Itu kebanyakan Inggris semua ya, Bu? Ada 2 buku yang saya minta. Kemarin saya kasih referensi 2 buku. Emang kalau Inggris kenapa? Kan satu Inggris, satu Indonesia, saya bilang kan. Dibaca terlebih dahulu sebelum kita melakukan perkuliahan. Jadi saya enak tektoknya sama kalian. Ya, apa sudah sebelum melakukan perkuliahan ini? Belum ada yang baca sama sekali. Halo. Halo, belum ada yang baca sama sekali untuk mata kuliah etika bisnis? Aditya Nuridwan, bisa bantu saya jawab? Iya Bu, gimana? Bisa dengar dari tadi saya berbicara? Belum baca Bu. Belum baca. Ikut ke pertemuan pertama, perkenalan kemarin? Ibu. Ikut. Terus kalau nggak baca, kita mau belajar apa? Itu jadinya Trian Apriliani. Ya, Tri, kita mau belajar apa sih sekarang, Tri? Etika bisnis, Bu. SAP ada? Bentar, Bu. Prinsip-prinsip etika bisnis, Bu. Prinsip-prinsip etika bisnis.
Halo teman-teman. Kenapa ini sinyalnya? Nggak oke nih kayaknya. Bisa dengar suaranya? Cabut. Oke. Baca terlebih dahulu. Saya bilang kan saya pengen dua arah dari teman-teman. Tidak saya menjelaskan mengerti sebelum saya menjelaskan. Yuk, ada yang berani? Bu, saya belum baca, tapi saya udah baca-baca di tempat lain. Gimana, Bu? Baca-baca di tempat lain. Boleh baca di Jadi, tempat apa, Anjar? tadi saya sempat baca itu yang jadi tujuan etika bisnis itu, Bu. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran. Kembali lagi etika. Etika itu cara berperilaku kita, Bu, dalam berbisnis. Agar lebih dihargai oleh orang lain gitu. Okay, good. Terus itu ini yang pertama itu meningkatkan kesadaran ya, Bu. Terus ada juga membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis. Terus meningkatkan relasi yang baik untuk para sekitar gitu, Bu. Stakeholder, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis. Sekitar. Maaf, Bu, kalau kurang lengkap. Ada lagi tujuan yang lain aja? Oke, betul sekali tadi itu salah satu tujuannya memang menjaga hubungan, salah satunya mungkin bukan hanya dengan stakeholder aja ya. Kita hubungan harus dijaga karena dengan etika yang baik kita akan mendapatkan reward yang lebih dari lingkungan kita. Setidaknya dengan kita mempunyai brand yang baik, perusahaan kita akan mempunyai sebuah nilai plus. Setuju nggak teman-teman? Setuju, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau misalnya dalam mencapai sebuah etika yang baik dalam sebuah bisnis, kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Apa saja, ada yang tahu yang harus kita perhatikan dalam etika bisnis ini? Ada yang sudah baca kan? Tolong untuk mata kuliah saya dibaca terlebih dahulu ya. Karena saya pengen nilainya itu dari teman-teman juga. Karena ini kan sudah kuliah ya teman-teman, bukan satu arah, tapi dua arah dari teman-teman. Sayang kalau pakai Zoom hanya mendengarkan saya saja. Ya. Jadi pemahaman itu dari dua arah. Ya, ada yang tahu apa saja hal yang harus diperhatikan dalam sebuah etika bisnis? Susi Sulati bisa bantu saya? Ibu maaf tadi belum baca, baru baca sedikit yang bahasa Inggris jadi kurang memahami gitu, Bu. Maaf, Bu. Ada yang lain mungkin? Kalau nggak buku yang saya kasih, kan ada satu lagi buku yang saya kasih juga yang lebih mudah itu kan. Apa saja yang harus diperhatikan mungkin? Boleh bantu jawab, Bu? Boleh. Pengendalian diri, terus pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing gitu, Bu. Terus menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat yang kurang mengenakan, terus mampu menyatakan yang benar itu benar gitu, maksudnya punya keyakinan gitu. Terus menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha bawah. Kurang lebih seperti itu. Betul sekali. Yang harus diperhatikan dari diri kita sendiri ya sebelum kita ngomong tentang bisnis dengan orang lain. Yang kita harus perhatikan tadi betul sekali pengendalian diri, bagaimana kita bisa mengendalikan walaupun tujuan kita profit, tapi kita tetap harus mempunyai kode-kode etik yang harus dilaksanakan. Minggu kemarin saya sudah bilang kan, untuk profesi apapun itu kode etik itu harus tetap kita jaga.
Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Karena kita hidup tidak sendiri, kita harus memperhatikan bagaimana tanggung jawab kita terhadap sosial. Sosial seperti apa? Tidak hanya dengan partner bisnis, tapi dengan lingkungan, dengan tadi salah satunya stakeholder. Itu harus menjadi salah satu pertimbangan dalam mengembangkan etika bisnis. Yang ketiga, tadi ada mempertahankan jati diri. Biasanya setiap perusahaan mereka tuh punya jati diri tersendiri gitu ya, bagaimana mereka mempunyai kode etik. Nah, saya ambil contoh salah satunya rokok. Perusahaan Jarum itu salah satu perusahaan yang mereka memproduksi rokok dengan salah satu penghasil pajak terbesar juga ya. Kalau bisa dilihat mereka merusak ini nggak kesehatan masyarakat nggak dengan rokok? Merusak, Bu. Iya, Bu. Salah satu perusahaan yang bisa dibilang mereka bisa merusak kesehatan masyarakat, tapi mereka mempunyai sisi lain, CSR-nya mereka ada beasiswa yang mereka berikan dan itu biasanya lumayan besar mereka berikan. Itu salah satu bentuk tanggung jawab mereka di mana walaupun perusahaan tersebut ya kurang memberikan energi yang lebih untuk di bidang kesehatan gitu, tapi mereka bisa tetap mempertahankan bahwa perusahaan kita balance kok, kita juga ada terhadap lingkungannya, social responsibility terhadap lingkungan juga ada. Nah itu juga yang keempat, juga menciptakan persaingan yang sehat dengan etika bisnis yang baik. Persaingan yang sehat itu bisa dilaksanakan karena apa? Semuanya saling mengerem tadi, sama-sama mengendalikan diri sendiri. Jadi dia tidak berpikir hanya oh saya harus menang di pasar nih, saya harus seperti apa. Dulu pernah pertama-tama keluar COVID, kalian mencari masker medis itu lebih mahal atau mudah atau murah? Sulit, Bu, lebih mahal 1 juga. tahun kemarin 300.000, benar nggak? Ada Betul, yang Bu. pihak-pihak yang mungkin dia mempermainkan pasar dengan memperhatikan kebutuhan lingkungan, kayaknya lagi membutuhkan sekali termogan, terus masker pas pertama-tama ya kita keluar COVID itu, ini harganya itu mahal sekali. Coba sekarang sudah kembali ke normal gitu kan. Nah saat itu apakah perusahaan masker itu dia memperhatikan etika bisnisnya atau tidak? Menurut saya dia hanya memperhatikan peluang bisnis yang lebih besar. Etis apa enggak? Kalau dibilang etis apa enggak, kita kembalikan lagi gitu ya. Sebenarnya secara logika itu harga pun tidak masuk gitu, tapi saat itu gitu karena ada isu bahwa masker kain itu tidak aman ya. Saat itu mereka ada whistleblower yang menyebutkan hal seperti itu. Jadi dari hal-hal itu mungkin yang membuat hal-hal yang harus diperhatikan dari kita berperilaku dalam berbisnis gitu ya. Terus ada juga untuk konsep tanggung jawab yang bersifat sosial gitu ya. Tadi salah satu contoh yang saya sudah berikan, CSR itu salah satu bentuk sosial. Biasanya pun perusahaan-perusahaan pun memberikan tanggung jawab sosialnya misalnya ke lingkungan. Misalnya ketika mereka memberikan polusi atau limbah, mereka biasanya ada uang sedikit kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk bukannya mereka membayar, tapi untuk sedikit memperhatikan masalah kesehatan lingkungan sekitarnya. Dan untuk menerapkan juga pembangunan yang berkelanjutan. Kenapa pembangunan itu harus berkelanjutan? Karena perusahaan kan nggak mungkin hanya di situ-situ aja. Ya, benar nggak? Mereka pasti ingin berkembang. Dengan perkembangannya seperti itu, ketika mereka telah memberikan misalnya tanggung jawab sosial misalnya ke satu kecamatan. Nah, nantinya harus sustainable ke lingkungan yang lain. Jadi ke kecamatan yang lain atau misalnya ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, itu harus mereka lakukan. Karena apa? Makin besar perusahaan, biasanya makin besar tanggung jawab terhadap perusahaannya seperti apa. Dan di sini juga harus perhatikan untuk menghindari hal-hal yang kurang etis gitu ya. Kalau misalnya kita ada perusahaan yang misalnya, dia kok ngebuang limbahnya langsung ke ini ya, langsung jalurnya itu langsung lewat rumah warga ya. Nah itu akan memberikan efek yang kurang baik juga buat nama dari perusahaan tersebut. Itu salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kita menjaga etika bisnis. Nah, di sini apa saja sih yang prinsip-prinsip etika bisnis yang memang harus dipegang? Mungkin ada yang tahu?
Ada beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang harus dipegang. Selain Anjar nih, walaupun saya nggak tahu nih Anjar bacanya barusan atau kemarin atau tadi berapa menit lalu, tapi setidaknya ada usaha. Ya, lain mungkin ada yang bisa bantu prinsip-prinsip etika bisnis apa saja ya? Saya Bu, Oke, boleh. prinsip ekonomi, Adi Maulana. prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip saling integrasi moral ya Bu. Lebihnya gitu. Oke, prinsip-prinsipnya betul. Adi kayaknya barusan langsung gercep nih ya. Udah Ya, Bu. langsung baca ya. Bu. Di buku saling Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dari manapun sumber kalian, saya menghargai itu. Itu yang 2 buku yang saya berikan. Mungkin kalau misalnya yang bahasa Inggris terlalu berat, saya bisa berikan yang lain. Kalau googling pun nggak masalah, selama itu masih sama dengan konteks yang kita akan pelajari. Betul sekali, tadi ada beberapa teori. Mohon maaf, tadi ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi. Ada yang bisa membantu? Prinsip otonomi itu seperti apa ya kira-kira? Seperti apa? Banyak banget sih Bu prinsip-prinsipnya Bu. Apa aja yang Kalau otonomi itu, ya setahu saya kalau otonomi itu berkaitan tentang sikap dan kemampuan, Bu. sikap dan kemampuan dari perusahaannya atau dari orang-orang yang ada di dalamnya? Dari orang-orangnya, Bu. Dari orang-orangnya. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bertindak berdasarkan kesadaran kita, apa yang menurut kita baik. Betul. Tadi barusan siapa? Aris dari Paldi. Riz, kalau kejujuran apa Riz? Saya mau jawab, Bu. Boleh, Revan. Saya mau jawab, Bu. Van, kok setengah sih mukanya, Prinsip Van? kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Prinsip ini juga harus diterapkan dalam segala kegiatan bisnis, misalkan saat melaksanakan kontrak terhadap pihak ketiga maupun karyawan, Bu. Betul sekali. Untuk kejujuran biasanya harus apa? Kontraknya juga harus jujur ya. Syarat-syarat dari perjanjiannya itu harus jujur, semuanya itu harus jelas karena dalam kejujuran ini ada hubungan intern dari sebuah perusahaan yang harus dia jaga dan merupakan salah satu komitmen. Good. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu apa? Izin menjawab, Bu. Boleh? Alhamdulillah akhirnya ada wanita juga yang menjawab. Jadi prinsip keadilan itu prinsip yang harus dimiliki oleh semua pelaku usaha untuk berlaku adil terhadap hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Oke, barusan siapa? Trian? Ya, Bu. Trian Apriliani. Oke, jadi harus semuanya itu adil sesuai dengan kriteria, rasional juga, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul, sebenarnya keadilan itu agak sulit dan ambigu mungkin ya. Tapi memang harus tetap diterapkan. Oke, next ada prinsip yang lain, prinsip apa lagi? Ada yang bisa membantu? Tadi banyak banget soalnya yang disebutin. Loyalitas, Bu. Loyalitasnya seperti apa? Jadi berhubungan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh para pekerja, baik manajemen, atasan maupun bawahan. Oke, betul. Karena hubungan kita yang harus kita jaga betul tidak hanya dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawahan itu harus ada kerjasama atau harus ada hubungan yang baik juga yang di situ ya. Oke, prinsip-prinsip yang lain ada lagi? Prinsip yang menguntungkan? Prinsip kesetiaan, Bu. Kesetiaan? Legalitas moral? Udah belum? Integritas moral, mohon maaf. Belum, Bu. Oke, ada yang bisa bantu? Ya, untuk integritas moral? Integritas moral ya, itu Mhm. tes kejujuran serta prinsip dalam diri seseorang yang harus dilakukan dengan cara konsisten dalam menjalankan profesinya, Bu. Betul, di situ kita harus sangat-sangat memegang teguh tuntutan internal juga, yaitu sangat-sangat memegang teguh bagaimana kita menjaga nama baik perusahaan, bagaimana kita menjaga nama baik pimpinannya juga, dan bagaimana menjaga lingkungan perusahaan kita.
Oke, beberapa prinsip-prinsip etika itu menurut teman-teman, prinsip yang paling penting itu apa sih? Oh, prinsip yang paling penting itu apa menurut teman-teman dari semua itu? Kejujuran, Bu. Kenapa? Alasannya apa, Fadil? Nah, dengan kejujuran bisnis itu akan saling menguntungkan dan mitra kita semakin lebih enak. Enak gimana, Dil? Maksud Dil? Karena kita itu jujur gitu, Bu. Jadi nggak ada kebohongan. Jadi kayak Tidak ada ya dusta di antara kita ya. Jadi sama-sama jujur, sama-sama betul sekali transparan mungkinnya dalam beberapa perjanjiannya juga. Dan di situ pun lebih apa ya, kita saling menjaga perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain. Oke, good. Saya suka yang teman-teman walaupun mulai searching juga, tapi nggak masalah lah. Mungkin menjadi awal yang baik ya. Prinsip selain Fadil, ada lagi mungkin yang mau kasih pandangannya, prinsip yang paling penting menurut kalian dari tadi semuanya? Keadilan, Bu. Keadilan. Kenapa harus adil? Jar. Karena biar lebih jadi kan kalau kerja kan harus dengan hati gitu. Sedangkan kalau misalkan tidak adil kan jadi hatinya kayak ngerasa, wih kok dia lebih kayak gini sedangkan aku di kayak giniin kayak gitu. Jadi biar lebih maju aja gitu perusahaannya kalau semuanya adil. Oke, jadi lebih adil untuk hak dan kewajibannya juga mungkin ya, untuk beberapa hal ya, bukan hanya perusahaan, mungkin itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak juga yang ada di situ. Nggak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya di sini. Jadi semuanya kita sama-sama diskusi aja. Saya tidak menyalahkan dan saya juga kalau membenarkan semuanya juga benar gitu menurut saya sih. Teman-teman dengan sudah berusaha untuk menjawab pun itu salah satu hal yang saya appreciate gitu. Untuk prinsip-prinsip, oke. Terus biasanya sih masalah-masalah apa ya yang sering dihadapi kalau kita yang kebayang nih sama teman-teman, nah ini mah nggak usah searching atau apa gitu. Yang kebayang sama teman-teman nih, ada nggak sih masalah-masalah yang akan dihadapi ke depannya ketika kita melanggar sebuah etika bisnis? Yuk, kira-kira nih, menurut teman-teman ada nggak sih hal-hal yang masalah-masalah yang akan dihadapi ke depannya kalau kita melanggar tadi beberapa prinsip-prinsip itu tuh kita langgar gitu. Kan tadi kalau misalnya Anjar sama Fadil kan sudah menjelaskan ya keuntungannya itu apa aja. Cuman kalau misalnya dari teman-teman gitu, ada nggak sih kebayang nggak masalah apa sih yang kita timbul kalau prinsip-prinsip ini sama kita nggak dipakai? Yang menjawab, Bu. Boleh. Mungkin yang pertama tidak percaya konsumen terhadap produk tersebut. Ya, yang pertama. Yang kedua, apa misalnya tidak jujur bisa berakhir di penjara atau kena denda. Terima kasih. Andika, betul sekali. Karena sejelek-jeleknya itu akan berhubungan dengan hukum ya. Kenapa berhubungan dengan hukum? Karena ada 3 masalah yang akan dihadapi ketika kita melanggar kode etik apa dari etika bisnis ini. Yang pertama, masalah yang akan dihadapi adalah masalah yang sistematik. Itu biasanya berhubungan dengan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk yang kedua, korporasi. Di sana lebih seperti nilai moral dari kebijakan sebuah praktek atau struktur dari organisasi. Dan yang ketiga adalah masalah yang sering dihadapi juga secara individual itu akan berhubungan dengan keputusan atau tindakan atau karakter dari orang yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu. Misalnya sekarang ini ada Adit, di sini ada Fauzan, di sini ada Tirta, ada Gilang. Nah, ini akan beda-beda ketika kalian menjadi sebuah pemegang perusahaan gitu. Ini akan berbeda-beda kebijakan yang akan dilakukan dalam menjaga etika dalam berbisnis gitu, seperti itu. Itu ada beberapa hal yang biasanya hubungannya tidak hanya dengan itu kan bakalan keluar dari siapa? Dari individunya dulu kan. Itu misalnya top manajemen dia mengambil sebuah keputusan A, itu akan berhubungan dengan moralitas dan kebijakan dari praktek-praktek yang akan dilaksanakan seperti apa gitu ke depannya. Nah, teman-teman pernah lihat nggak pelanggaran dari etika bisnis yang mungkin tadi pernah diangkat atau dipermasalahkan ke masalah hukum? Ada nggak teman-teman pernah contoh? Saya sambil capture. Hak kekayaan intelektual kali, Bu. Hak kekayaan intelektual kayak
produk dirupain gitu. Oke, betul, kekayaan intelektual. Biasanya kalau kekayaan intelektual itu dimintanya berapa besar itunya, yang didakwanya biasanya berapa. Kadang-kadang nominalnya nggak logis, benar nggak sih? Kadang-kadang nominal yang mereka minta itu kan nggak logis yang digugatnya ya. Orang cuma ngambil kayak gitu aja, tapi sebenarnya kan efeknya itu sangat besar, benar nggak? Ya karena itu namanya hak cipta yang sudah diakui oleh orang, tapi diambil oleh orang lain gitu. Jadi di situ pun banyak hal-hal yang akan bisa dituntut oleh orang yang dirugikan gitu oleh pihak-pihak tersebut. Ada lagi mau kasih contoh yang lain? Boleh jawab, Bu? Boleh. Yang waktu masalah Eiger itu loh, Bu. Yang waktu booming masalah Eiger waktu itu etika bisnisnya kurang baik karena saat membeli produknya itu dari pihak Eigernya di komen katanya kualitas videonya kurang baik dan penjelasannya kurang jelas. Padahal itu tuh etika yang buruk dari segi Eigernya karena kan kita sudah membeli produk, jadi kita bebas untuk berkomentar. Itu juga kan secara tidak langsung mempromosikan Eiger, tapi Eigernya mengirim surat kayak gitu kepada konten kreator. Jadi timbullah isu yang seperti itu, Bu. Betul sekali. Itu salah satu ya apa ya? Maksud tidak sesuai dengan tujuannya tadi ya kalau seperti itu gitu ya. Tapi ya memang itu hal-hal yang di lapangan yang terjadi, salah satu untuk etika bisnis juga. Betul, mungkin pihak Eiger pun pandangannya pun mungkin berbeda dari pihak yang lain gitu ya, seperti itu. Mungkin teman-teman dari ini kan sudah bisa diambil contohnya, sudah kebayang ya pelanggaran etika bisnis itu seperti apa, dan sebenarnya banyak yang terjadi untuk pelanggaran itu. Nah, ada banyak faktor-faktor elemen lingkungan yang akan mempengaruhinya gitu sebenarnya. Faktor-faktor elemennya itu mungkin nanti saya minta teman-teman cari dulu ya, dibaca dulu buat faktor-faktor elemen lingkungan apa yang kira-kira menurut teman-teman menjadi salah satu faktor yang penting gitu ya, yang akan mempengaruhi sebuah etika bisnis gitu, seperti itu. Untuk prinsip-prinsip etika bisnis ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tadi kita sudah membahas hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, masalah-masalah apa yang sering dihadapi, terus beberapa prinsip-prinsip. Itu dulu sebenarnya untuk simple things untuk etika bisnis di pertemuan kedua gitu. Dan jangan lupa untuk etika bisnis ini kita pasti urusannya sama norma. Kenapa kita urusannya sama norma di sini? Karena ada hal-hal yang harus norma itu menurut teman-teman tertulis apa enggak sih? Enggak, Bu. Norma itu tidak tertulis tapi ada, benar nggak? Ketika kita melanggar hal-hal tersebut, kita akan dibilang apa? Oh, dia nggak punya etika, ya kan? Oh, dia itu orang macam apa? Bahkan akan banyak judgement ketika kita melanggar norma tersebut. Norma ini ada beberapa hal. Yang pertama, norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Nah, norma hukum biasanya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau sekarang tidak tertulis pun akan jadi tertulis ya kayaknya, karena banyak banget sekarang yang ya kita tidak bisa komentar juga ketika ada yang dia melanggar aturan lebih berat tapi mendapatkan hukuman yang lebih ringan gitu, seperti itu. Jadi apapun itu, ketiga norma ini harus kita jaga agar apa? Kembali lagi kita adalah makhluk sosial basically. Jadi etika bisnis ini karena tujuan awalnya karena kita makhluk sosial, kita tidak hanya harus memperhatikan orang lain, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan, gitu, seperti itu. Basically tujuan awal dari etika bisnis adalah seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya minta lagi ini ya, not too bad lah teman-teman sudah bisa ngebaca juga barusan, searching secara cepat lah menurut saya sih, apapun itu. Itu 2 buku yang saya berikan hanya referensi saja. Ketika teman-teman ingin menambahkan dari buku yang lain gak masalah. Saya pengen setiap minggunya kita discuss ya. Saya gak akan kasih materi yang bosanin buat teman-teman. Saya pengen teman-teman bantu cari juga. Saya akan sesuaikan dengan materi yang harus teman-teman. Oke? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk prinsip-prinsip etika bisnis?
Ibu izin bertanya. Boleh. Siapa namanya ya? Nama Cynthia. Oke, Cynthia, gimana Cynthia? Orang tidak selalu bertanggung jawab secara moral terhadap tindakan yang salah atau yang merugikan. Perusahaan atau seseorang mungkin menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Namun melakukannya tanpa mengetahui apa yang dia lakukan, mungkin juga dilakukan secara kebetulan. Kita tidak akan bersikeras perusahaan itu secara moral bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukannya itu salah. Perusahaan juga dinilai bertanggung jawab karena gagal bertindak atau mencegah bahaya. Jika kelalaian yang disengaja dan jika seseorang perusahaan seharusnya dapat mencegah bahaya, tetapi contohnya pemanufaktur asbes itu dinilai kurang bertanggung jawab atas penyakit paru-paru yang diderita pekerja mereka. Pemanufaktur itu memiliki kewajiban untuk memperingatkan pekerja mengenai bahaya asbes, tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban ini. Penyakit setelah mereka dalam penyelesaian kasus ini harusnya dapat mereka dan mereka lakukan sebagai kewajiban itu bagaimana ya solusinya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cynthia itu berapa paragraf? Perusahaan asbes tersebut ini mungkin Cynthia ini salah satu orang yang berbakat untuk studi kasus, karena ini pertanyaan studi kasus seperti ini. Untuk perusahaan asbes tersebut biasanya dia harus memperhatikan yang pertama kesehatan dari pegawainya. Harusnya di perjanjian kerja awal sudah ada hak dan kewajiban pekerjanya itu seperti apa. Kalau misalnya dalam perjalanan yang pekerjaannya ada keluhan ini, keluhan itu, sebaiknya itu diminimalisir. Biasanya sebuah perusahaan itu punya yang namanya serikat pekerja. Nah, di situ salah satu di situ wadah untuk beberapa pekerja untuk dapat memberikan aspirasinya. Daripada demo ya, lebih efektif itu menggunakan serikat pekerja. Tapi kalau misalnya perusahaan asbes tersebut relatif kecil, mungkin bisa dikomunikasikan langsung dengan atasannya. Ini yang namanya pentingnya komunikasi yang terbuka, tidak hanya dari atasan ke bawahan, tapi hak bawahan juga untuk menanyakan bagaimana tentang kondisi kesehatannya ke depan. Apakah dia sudah diikutkan untuk BPJS atau apakah ada hal-hal yang bisa meminimalisir dia bisa terkena penyakit ke depannya. Itu seharusnya sudah di awal, itu sudah ada di perjanjian pekerja gitu ya. Perusahaan tersebut dan untuk karyawannya. Biasanya seperti itu. Mungkin karyawannya kurang jeli atau kurang mengetahui efek ke depannya. Biasanya kalau misalnya kalian nih mau masuk ke sebuah perusahaan, biasanya kalian cari tahu dulu kan perusahaan itu seperti apa. Benar nggak? Kalau saya masuk ke perusahaan ini bagaimana? Saya ini seperti apa? Nah, sedikit tips aja. Kalau misalnya teman-teman mau mencari kerja ke sebuah perusahaan, kepoin dulu perusahaannya seperti apa. Karena apa? Ketika kalian tidak tahu perusahaan seperti apa, kalian nggak tahu kalian akan masuk kemana. Ya. Jadi dengan kita mengetahui, visi misi perusahaannya apa, bagaimana cara dia memperlakukan pekerjaannya, bagaimana dia mempunyai brand di masyarakat, bagaimana untuk masa depan pensiun teman-teman. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelumnya ya buat teman-teman untuk sebelum masuk atau mempertimbangkan ya atau tidak gitu. Seperti itu Cynthia. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti lagi baca yang lebih panjang ya, yang 5 paragraf tuh. Ada lagi yang lain yang mau tanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Tadi kan Cynthia mengenai etika tentang kesehatan ya Bu. Nah, saya juga mau bertanya Bu, gimana tentang misalkan nih, saya ini sebagai pengusaha di bidang minyak ya Bu. Nah, itu seperti contoh halnya di PT Bakri itu Bu, yang terjadi setelah pengeboran terjadi campuran gas dan minyak itu Bu, yang menyebabkan lumpur lapindo itu Bu. Nah, etika yang harusnya kita lakukan itu seperti apa Bu? Maksudnya kan ini kan sebuah kejadian yang di luar dugaan tanpa kita kan sebagai manajer tidak mengetahuinya Bu. Nah, itu etikanya seperti apa Bu untuk mengatasi masalah-masalah yang di luar dugaan kita Bu?
kok di mute. Ya, itu maksud gitu, Bu. Oke, betul sekali, Rian. Lumpur lapindo itu memang salah satu masalah yang besar ya, karena tidak hanya di satu orang atau 2 orang, karena itu sebuah wilayah. Sebenarnya sampai sekarang kita kan nggak tahu ya kelanjutannya seperti apa. Memang di situ seharusnya ketika kita menjadi salah satu manajemen, kita harus memperhitungkan minimum kita bisa memberikan ganti rugi yang sesuai minimum ya kita bisa memberikan. Selain itu juga mungkin kita harus berpikir ke depannya bagaimana nasib rumah mereka untuk ke depannya, untuk harga jual atau apa, seharusnya lebih memperhatikan itu. Tapi ini mungkin ada unsur-unsur yang lainnya juga yang saya juga tidak bisa menganalisis lebih lanjut karena memang kelanjutan dari proses ini kelihatannya di silent ya ketika memang sudah ada ganti rugi awal kalau nggak salah yang agak booming, tapi ketika ganti rugi terakhir tidak terlalu diekspos gitu kan, seperti itu. Jadi kembali lagi ketika kalian menjadi manajemen, harapan saya kalian bisa memperhatikan minimum kerugian mereka itu tergantikan, karena kerugian itu tidak hanya moral gitu ya, fisiknya juga, tapi ada kerugian-kerugian yang lain yang harus diperhatikan. Seperti itu, Rian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Teman-teman, berhubung saya belum di-upgrade lagi, ini nih sayanya lupa aja mau upgrade Zoom nih. Kita cukupkan untuk pertemuan sekarang ya. Nanti untuk next dibaca dulu pertemuannya. Nanti kita ngobrol lagi seperti ini ya. Saya pengen discuss ya teman-teman, bukan hanya